nama saya Suratno Wijayanto. Kita ya membuat kalau di sini dibilang itu agen penampung pisang. Nanti kita ambil dari petani dan itu kita kirim ke Jakarta, di pasar Jakarta. Kita pakai mobil ekspedisi, kita hanya cari barang. Nanti untuk urusan lainnya di lapak bisa via call dari jauh. Nanti untuk masalah keuangan ya transfer gitu, saling sama-sama percaya. Jadi untuk kita cuma mengurus barangnya, barang di sini kita bawa ke Jakarta, dan selanjutnya untuk masalah lainnya, teknis lainnya ada yang ngurus di sana untuk lapaknya. Apa yang dilakukan Wijayanto bisa dikatakan sebagai tengkulak atau pengepul. Tapi saat ini tak ada pisang, hanya alpukat yang ia terima dari warga. Nantinya alpukat ini akan dikirim ke pedagang langganannya. Sebagai pengepul buah-buahan, ia juga berprofesi sebagai petani, tepatnya petani alpukat. Nah, ini buahnya seperti ini, tapi ini masih agak muda. Untuk ciri khasnya dia ada lekuannya ini, mirip seperti mangga. Untuk tampilannya menarik. Wijayanto adalah adik dari Anto Abdul Mutholib, sang pencetus ide budidaya alpukat. Untuk almarhum kakak saya sendiri memang dulu setelah lulus kuliah, dia malah merantau dari kota lain ke kota lain. Bahkan kemarin itu di Batam. Dan ketika tahun 2010 apa berapa saya juga lupa, ayahnya meninggal, jadi beliau pulang beraktivitas ke pertanian. Beliau mengembangkan pepaya California awalnya. Ketika itu saya juga sudah mengirim untuk buahnya pepaya, tapi pepaya Bangkok. Nah, tapi dengan pepaya California itu tidak terlalu lama untuk masanya, karena ketika buah baru belum ada 2 tahun terkena virus untuk pepayanya, virus antraknosa itu, dan untuk beliau sendiri juga sudah menyerah untuk mengatasinya. Jadi beliau berpikir lagi ke apa yang mau diolah lagi selain pepaya ini untuk meningkatkan ekonomi untuk petani di daerah sini gitu. Selanjutnya ketemulah dengan berbagai pengujian, banyak pengujian, dan ketemulah dengan alpukat Siger. Alpukat Siger sukses ia kembangkan dengan berat per buah antara 700 hingga 900 gram. Kesuksesan ini tak lantas membuat ia mengepakkan sayap sendiri. Warga sekitarnya juga turut dilibatkan. Karena memang beliau itu pada dasarnya itu memang orangnya itu tipe-tipe paling senang untuk pemberdayaan, untuk masyarakat, untuk lingkungan. Pada waktu tahun sekitar 2000, hampir 2015-an, beliau membuat bibit alpukat Siger dengan sambung pucuk. Beliau bagikan ke lingkungan sekitar di wilayah desa kita, di satu dusun di RT ini. Beliau bagikan setiap rumah itu 2 batang, dan ya di situ memang ada yang mau, ada yang nggak mau nanam, karena untuk menciptakan ide atau barang sesuatu hal, kalau petani itu sendiri, apalagi di pertanian, kalau petaninya nggak lihat sendiri kan masih kurang. Apalah arti kesuksesan dalam budidaya jika tidak diimbangi dengan pemasaran? Wijayanto bekerja sama dengan Apik. Wijayanto yang sudah berpengalaman dalam eksportir buah,
lalu memasarkan alpukat Siger ke berbagai daerah. Dan di situ alhamdulillah juga kita mendapatkan respon positif sangat bagus sekali dari Kepala Balai BPDAS Bandar Lampung, Wes Putih Bandar Lampung, itu Bapak Idi Bantara. Beliau selalu memberikan kami pendampingan, semangat untuk tetap berjuang dalam masalah pemberdayaan, apalagi di kehutanan, karena sudah sama-sama connect waktu itu. Mendapat respon positif dari pasar, Anto kemudian mendaftarkan alpukat Siger ke Kementerian Pertanian. Hasilnya, alpukat Siger terdaftar dengan nama Ratu Puan atau Rangkaian Tugas Program Unggulan Agroforestry Nasional. Pada usia 5 tahun, satu pohon alpukat Siger dapat menghasilkan sekitar 20 kg tiap 6 bulan sekali. Dan dalam lahan seluas 1/4 hektar bisa ditanami sekitar 40 pohon. Jika harga per kilogramnya 40.000, maka potensi ekonomi yang didapat petani adalah 32 juta rupiah untuk 6 bulan atau sekitar 5,3 juta rupiah per bulan. Lampung Timur merupakan wilayah dengan luas lebih dari 5.000 km persegi, di mana sekitar 237 km perseginya merupakan wilayah hutan lindung. Dalam salah satu isi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hutan lindung bisa dikelola oleh masyarakat, namun bukan hasil kayunya. Pengetahuan ini yang membuat Anto mengepakkan sayap kedua dengan mengajak masyarakat membuat kelompok tani hutan atau KTH, tepatnya di Desa Girimulyo, Lampung Timur. Di situ dia mulai berpikir karena di tanah Girimulyo itu memang di atas 80% itu wilayah itu masuk di wilayah kehutanan. Jadi ketika beliau berpikir, ini peluang kayaknya kalau bisa masuk di kehutanan, mungkin peluang penyebaran untuk bibitnya lebih cepat, untuk pemberdayaan lebih cepat, sehingga untuk alpukat Siger ini sendiri cepat boomingnya. Sedangkan untuk di wilayah Girimulyo sendiri pada waktu itu sangat sensitif sekali. Untuk sekitar tahun 2018, 2019 itu sangat sensitif sekali dengan namanya Dinas Kehutanan itu. Karena ya benar memang wilayahnya masuk di wilayah kehutanan, tapi menjadikan momok ketakutan tersendiri ketika ada Dinas Kehutanan yang masuk. Itu ada bermacam-macam pikiran lah. Ini nanti takut mau ditransmigrasi lagi atau diusir lagi, seperti itu. Jadi untuk kelembagaan kami itu sangat susah sekali, untuk membuat KTH aja sangat susah sekali pada waktu itu. Tapi Anto tak putus asa. Ia tetap mengajak masyarakat untuk membentuk KTH. Dan upaya itu berhasil. Untuk KTH-nya kan untuk di wilayah Girimulyo sendiri, kita ada Kapoktan KTH Girimulyo Lestari, dan di situ ada anggota 10 KTH. 10 KTH dari KTH Girimulyo 1 sampai 10. Terus untuk desa tetangga juga ada KTH, banyak untuk KTH binaan beliau. Asal depannya ada Argo, itu pasti beliau yang binaan beliau, tapi yang di wilayah Lampung Timur itu kalau ada Argonya itu banyak yang ini beliau. Anto Abdul Mutholib meninggal pada awal 2023, 8 tahun sejak ia bergelut dengan alpukat Siger. Seperti pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading. Gading itulah yang kini dirasakan oleh Wijayanto dan kelompok-kelompok tani yang telah ia bangun. Untuk
almarhum kakak saya sendiri sosok yang menurut saya sangat spesial karena dengan beliau banyak ilmu yang kita dapatkan, entah itu dari pertanian ataupun dari lainnya, karena beliau itu sosok yang multi talent menurut saya pribadi. Tapi untuk terutama di bidang yang sekarang lagi boomingnya tentang alpukat dan pemberdayaan, itu ya sangat bagus sekali. Kini Wijayanto meneruskan usaha sang kakak, menanam alpukat sigar. Lahan yang ia tanami dibuat tumpang sari dengan pepaya California. Buah yang pernah membuat Anto sukses 10 tahun yang lalu. Prospek ke depan sangat bagus. Untuk perawatannya lebih murah, minim kita untuk biayanya. Ya memang sangat menjanjikan sekali untuk ketika kita menanam alpukat sendiri. Tapi kita harus menunggu untuk waktu yang agak cukup lama, sekitar 3 sampai 4 tahun, agar untuk alpukat sigar ini bisa berbuah dengan maksimal. Jadi ya tetap walaupun kita menanam alpukat sigar, bisa kita tumpang sari dengan tanaman-tanaman lain. Masuk ya 1.120.000 satu karung. Nah bobotnya 75, saya perkirain 70 tadi.